Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi sahabat-sahabatku yang telah mensubscribe channel saya, itu cerita inspirasi, dan membunyikan lonceng notifikasinya. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, adapun cerita yang saya akan kisahkan pada pagi hari ini yaitu kisah pemuda beribu bapakkan babi. Baik, di sini saya akan menceritakannya. Nabi Musa adalah satu-satunya nabi yang boleh berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia hendak bermunajat, Nabi Musa pun naik ke Bukit Tursina. Di atas bukit itulah dia berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa sering bertanya dengan Allah, dan Allah akan menjawab pada waktu itu juga. Inilah kelebihan yang tidak ada pada nabi-nabi sebelumnya. Suatu hari Nabi Musa telah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaannya, "Ya Allah, siapakah orang yang di surga yang akan berjiran dengan aku nanti?" Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan mengatakan nama orang itu, kampung serta tempat tinggalnya. Setelah mendapat jawaban, Nabi Musa pun turun dari Bukit Tursina dan terus berjalan mengikuti tempat yang telah diberitahukannya kepada Nabi Musa tersebut. Setelah beberapa hari di dalam perjalanan, akhirnya sampai juga Nabi Musa ke tempat yang ditujunya. Dengan pertolongan beberapa orang penduduk di situ, beliau percaya bertemu dengan orang tersebut. Setelah memberi salam, beliau dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu. Rumah itu tidak melayani Nabi Musa. Dia terus masuk ke dalam kamar dan melakukan sesuatu di dalamnya. Sesaat kemudian dia keluar sambil membawa seekor babi betina yang besar. Babi itu digendongnya dengan hati-hati. Nabi Musa terkejut melihatnya. "Apa ini?" berkata Nabi Musa di dalam hatinya. Babi itu dibersihkan, dimandikan dengan baik. Setelah babi itu dilap sampai kering serta dipeluk dan dicium, dia kemudian diantarkan kembali ke dalam kamarnya. Tidak lama kemudian dia keluar sekali lagi dengan membawa seekor babi jantan yang lebih besar. Babi itu juga dimandikan dan dibersihkan, kemudian dilap sehingga kering dan dipeluk, dicium dengan penuh kasih dan sayang. Babi itu pun kemudian diantarkan kembali ke dalam kamarnya. Setelah selesai kerjaannya, itulah baru dia melayani Nabi Musa. "Wahai saudara, apa agama kamu?" tanya Nabi Musa kepada pemuda tersebut. "Agamaku adalah tauhid," pemuda itu menjawab, "yaitu agama Islam." "Lantas mengapa kamu memelihara babi?" "Kita tidak boleh berbuat begitu," kata Nabi Musa. "Wahai Tuan," kata pemuda itu, "sebenarnya kedua babi itu adalah ibu dan ayah kandungku. Oleh karena mereka telah melakukan dosa yang sangat besar, lalu Allah telah merubah rupa mereka menjadi babi yang buruk rupanya. Soal dosa mereka dengan Allah, itulah soal mereka. Aku sebagai anak tetap melaksanakan kewajibanku sebagai seorang anak. Setiap hari aku berbakti kepada kedua ibu bapakku sebagaimana yang telah Tuhan hamba lihat tadi. Walaupun mereka sudah menjadi babi, aku tetap melaksanakan tugasku," sambung pemuda tersebut. "Setiap hari aku berdoa kepada Allah agar mereka diampuni dosanya. Aku mohon supaya Allah mengubah wajah mereka menjadi manusia seperti sedia kala. Tetapi Allah masih belum melakukannya lagi," tambah pemuda itu lagi. Dan ketika itu juga Allah turunkan wahyu kepada Nabi Musa. "Wahai Musa, inilah orang yang akan bertetangga dengan kamu di surga nanti. Hasil baktinya yang sangat tinggi kepada kedua orang tuanya. Ibu dan ayahnya sudah buruk dan rupanya seperti babi pun dia masih berbakti kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu kami menaikkan makamnya sebagai anak yang soleh di sisi kami." Allah juga berfirman dalam artinya, "Oleh karena dia telah berada di maqam anak soleh di sisi kami, maka kami angkat dosanya. Tempat kedua orang tuanya yang kami sediakan di dalam neraka telah kami pindahkan ke dalam surga." Itulah berdoa anak yang soleh. Doa anak yang soleh dapat menembus dosa orang tua yang akan memasukkan ke dalam neraka, dipindahkan kembali ke surga dengan syarat dia berbakti kepada kedua orang tuanya, sekalipun rupa ayah dan ibunya menjadi babi. Seperti dan seburuk apapun kelakuan orang tua kita, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah menjaga mereka dengan penuh kasih dan sayang sebagaimana mereka menjaga kita sewaktu kecil hingga besar. Walaupun banyak sekalipun dosa mereka lakukan,
itu juga bukan urusan kita. Urusan kita ialah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa anak yang soleh yang akan membantu kedua orang tuanya dapat tempat yang baik di akhirat inilah yang dinanti-nanti oleh kepada dua orang tua di alam kubur nanti. Artinya, kasih sayang seorang anak kepada kedua orang tuanya bukanlah melalui sekumpulan materi, akan tetapi kasih dan sayang seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah dengan doanya agar kedua orang tuanya dapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cerita inspirasi, mudah-mudahan cerita ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu sayang kepada kedua orang tua kita, baik dia melakukan dosa besar hingga dosa kecil. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.